Ketelor dugi kidul kali kabeh niku dugi mriko niku kali kabeh niku. Ket mriko lor sak laruk niku kali. Banter banget ngoten kok suarane nggih gembluduk mulak-mulakne kok kados patung ngenten niku kados jenang gendul niku lek glundung-glundung. Nggih niku. Bumi Indonesia istimewa karena punya tanah yang subur, alam yang indah, dan hasil bumi yang melimpah. Di samping itu, bumi Indonesia juga rawan terhadap berbagai bencana alam. Bencana seperti tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir bandang menyebabkan kerusakan dan kerugian material, mengakibatkan luka dan kematian. Hidup berdampingan dengan alam di wilayah yang rawan bencana membutuhkan sikap dan tindakan yang bijaksana. Artinya, masyarakat harus memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mengurangi risiko-risiko dari bencana dengan mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Kita punya bumi dan langit biru, kadang kering, retak dan berdebu, tapi hujan kan datang, pelangi pun menjelang, kita selalu punya harapan. Mengenang kemari, nikmati hari ini, berharap besok pagi lebih cerah, lebih baik. Bencana memang tidak bisa dicegah atau sekedar dihindari, tetapi pasrah dan menerima ketika bencana datang juga bukan sebuah solusi. Risiko bencana bisa dikurangi dengan kekuatan bersama yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana dengan memaksimalkan kapasitas lokal. Kapasitas lokal terdiri dari sumber daya lokal, baik tenaga manusia dan fasilitas lokal. Risiko bencana dapat diminimalkan dengan dua tahapan penting. Yang pertama adalah tahapan perencanaan atau kesiapsiagaan, lalu yang kedua adalah tahapan pengelolaan barang. Kesiapsiagaan yang baik dilakukan dengan perencanaan yang baik oleh masyarakat yang berada di daerah rawan bencana dan juga masyarakat yang berada di sekitar daerah rawan bencana. Ini kita sebut dengan rencana kontingensi. Perencanaan pertama dalam tahap kesiapsiagaan adalah pembentukan tim siaga. Pembentukan tim siaga ini dibentuk di dua daerah, yaitu di daerah yang rawan bencana dan di daerah penyangga. Tim siaga adalah tim yang harus mengetahui kapan dan apa yang harus dilakukan, baik itu sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana. Struktur tim siaga terdiri dari tim evakuasi, tim logistik, tim kesehatan, tim dapur umum, tim keamanan, dan tim data serta informasi. Dan tim siaga ini dibentuk disesuaikan dengan skala bencana dan kapasitas yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Tim siaga sedapat mungkin dapat berkoordinasi dengan kepolisian, dengan tim SAR, BPBD, pihak pemerintah, serta pihak terkait lainnya. Jadi untuk pembentukan tim siaga yang efektif, yang pertama adalah kita menentukan anggota timnya terlebih dahulu. Nah, anggota tim ini bisa diambil dari lembaga atau unsur yang sudah ada di masyarakat. Misalnya, untuk tim evakuasi, itu bisa terdiri dari orang-orang yang selama ini berada di kepengurusan Karang Taruna. Kemudian untuk tim dapur umum, itu bisa diambilkan dari pengurus PKK. Kemudian juga tim kesehatan. Nah, tim kesehatan ini juga bisa diambilkan dari ibu-ibu atau remaja-remaja yang selama ini bertugas menjadi kader kesehatan di desa. Yang kedua, bahwa tim siaga harus memiliki sifat fokus dan peka. Artinya, sigap terhadap tugas bidang masing-masing, tetapi juga harus peka untuk menentukan kebutuhan yang paling penting agar bisa diprioritaskan demi kelancaran bersama. Maka langkah selanjutnya adalah menentukan langkah-langkah dan cara-cara untuk evakuasi. Yang pertama adalah penentuan titik kumpul.
Titik kumpul adalah lokasi yang dipilih untuk berkumpul sementara untuk kemudian menentukan langkah-langkah strategis selanjutnya. Nah, titik kumpul ini dipilih hendaknya adalah lokasi yang aman dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat, baik itu bagi untuk ibu hamil, kemudian lansia maupun anak-anak. Titik kumpul hendaknya juga bisa diakses dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya adalah tim SAR, kepolisian, BPBD, dan pemerintah, serta pihak yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah penentuan tempat evakuasi. Untuk menentukan titik evakuasi, hendaknya perlu dilakukan pengkajian awal terlebih dahulu, seperti misalnya luas wilayah. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan air bersih. Kemudian hal penting lainnya adalah akses terhadap mata pencaharian. Selain itu, bentuk penampungan juga harus disesuaikan dengan jenis ancamannya. Jadi misalnya untuk ancaman gempa bumi, bentuk penampungan tidak atau jangan menggunakan bangunan. Kemudian untuk ancaman Gunung Merapi, bentuk penampungannya jangan menggunakan tenda. Dan yang ketiga adalah pengurusan perizinan tempat yang akan digunakan untuk evakuasi. Untuk mengurus perizinan tempat penampungan, hendaknya dilakukan jauh sebelum bencana itu terjadi. Ini dimaksudkan agar tempat penampungan tersebut tidak dianggap ilegal dan juga untuk meminimalisir adanya potensi konflik dengan masyarakat yang berada di sekitar tempat penampungan tersebut. Setelah kita merencanakan titik kumpul, tempat evakuasi sementara, dan juga izin-izin tempat evakuasi, yang tidak kalah penting adalah merencanakan jalur evakuasi. Nah, untuk jalur evakuasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jalur evakuasi itu tidak membahayakan pengungsi dalam melakukan evakuasi. Misalnya untuk kasus erupsi Merapi, jalur evakuasi itu harus sejajar dengan sungai-sungai, karena sungai-sungai itu bisa membahayakan ketika terjadi erupsi Merapi. Yang kedua, jalur evakuasi itu harus dilengkapi dengan tanda-tanda agar supaya memudahkan orang berlari atau menuju ke tempat evakuasi. Jadi di sini perlunya tanda-tanda itu diletakkan sedemikian rupa supaya semua orang, baik itu manula, balita, difabel, itu dengan mudah membaca dan menuju ke tempat penampungan. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, dalam keadaan aman, semua orang harus belajar menggunakan jalur evakuasi itu. Jadi kepanikan itu diupayakan tidak terjadi pada saat evakuasi, karena masyarakat sudah sangat mengetahui jalur-jalur yang harus ditempuh dan bagaimana harus mengkoordinir, saling bantu-membantu untuk menyelamatkan kerentanan di dalam masyarakat itu. Diberi hujan, mendung, kon hati-hati kon waspada. Nah niku mengke ya diwaksit kalih relawan-relawan niku mengke dipasrahi sing biasane nyekel pentungan, ya pentungan. Biasane mlayu nguberi nggon omah-omah, nabuh cagak listrik. Endi sing tugase gawa hate ya kudu standby, hatene kudu digawa ngalor ngidul digawa. Ini ya ngarang kahanan ngoten niku wong oke nggih, wonten sing nyepeleke, wonten sing boten. Iramane niku mung tong-tong nggih, mung peringatan santai, banjire cilik. Ning ra kasare teng omah ya arep turun-turun ra entuk ngoten niku. Tung 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 tung. Gandring mboten laran niku pun niku cetha banjire jelas gede nek ngoten niku. Banjir. Oh. Banjire tekan ngendi? Tekan ngepos. Lho. Dhuwure pira?
tahap utama yang pertama yaitu kesiapsiagaan dipersiapkan dengan baik, saatnya masuk ke tahap utama kedua yaitu persiapan pengelolaan bara. Tim bara adalah satu kesatuan yang harus dikoordinir oleh kepala bara yang berfungsi sebagai kepala pos pengungsian sekaligus pengelola tim. Mengelola tim bara karena aktivitas respon bencana dilakukan sebagai aksi cepat tanggap untuk menyelamatkan jiwa, memberikan perlindungan, dan mengembalikan kesejahteraan penyintas. Ada 4 fungsi penting dalam konsep pengelolaan tim bara, yaitu yang pertama, kepemimpinan. Meskipun dalam kondisi yang genting, respon terhadap bencana tetap harus memiliki alur aksi yang strategis. Pemimpin harus mampu menindaklanjuti hasil keputusan bersama dan melakukan kegiatan pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab sampai ke tingkat yang terkecil. Fungsi yang kedua yaitu perencanaan. Perencanaan penting dilakukan sebelum dan pada masa darurat, berdasarkan kebutuhan, sumber daya, kajian partisipatif melibatkan berbagai komponen masyarakat dan pihak terkait. Fungsi ketiga dalam konsep pengelolaan tim bara yaitu pengorganisasian dan koordinasi, yang terdiri dari proses pembuatan sistem dan mekanisme untuk mengkoordinir dan mengorganisir orang atau lembaga untuk bekerja sama. Fungsi yang terakhir yaitu kontrol. Di sini dilakukan monitoring kinerja dengan cara dibandingkan dengan perencanaan yang telah disusun dan melakukan perubahan atau penyesuaian sesuai konteks. Setelah tim bara terbentuk dan terencana dengan baik, kita sekarang masuk pada tahap pelaksanaan pengelolaan bara. Dalam pelaksanaan pengelolaan bara, ada beberapa